Salam, salam damai sejahtera kepada kita semuanya. Semoga kita semua selalu sehat dan berada dalam perlindungan serta naungan dari Tuhan. Renungan kita pada hari ini, judulnya adalah Fokus Doa. Ayatnya terdapat dalam 1 Samuel 12 ayat 22 sampai ayat yang ke-24. Firman Tuhan mengatakan demikian. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti mendoakan kamu. Aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Di seluruh Alkitab ada penekanan khusus dalam hal doa. Doa bukanlah kerinduan yang samar akan jiwa, namun ini menyampaikan kepada Allah permintaan-permintaan khusus. Kita lihat Yesus juga berdoa secara khusus untuk murid-muridnya. Bahkan Rasul Paulus berdoa dengan sangat khusus untuk orang Kristen yang di Efesus, di Filipi, dan di Kolose. Paulus berdoa untuk rekan-rekannya yang muda seperti Timotius, Titus, dan juga Yohanes Markus. Di dalam ayat kita pada pagi hari ini, baik Samuel, dia menekankan perlunya doa syafaat yang sungguh-sungguh, sepenuh hati, dan spesifik. Kata-kata Samuel cukup kuat. Dia berseru, "Jauhlah daripadaku untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti berdoa untukmu." Kita lihat begitu luar biasa di mana pentingnya kita untuk berdoa. Bukan hanya sekedar berdoa untuk diri kita sendiri, namun berdoa untuk orang lain. Saudara-saudara sekalian, mendoakan kepada Tuhan pria dan wanita yang tidak mengenal Kristus, itu adalah pekerjaan kita, anak-anak Tuhan. Terkadang kita hanya berdoa untuk diri kita sendiri. Namun pada hari ini kita diajarkan untuk membuat fokus doa kita tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Ketika kita berdoa untuk orang lain, kita menjadi saluran berkat Allah bagi mereka. Allah mencurahkan sungai air kehidupan dari tahta sorga melalui kita kepada mereka. Seluruh bala tentara iblis gemetar mendengar suara doa syafaat yang sungguh-sungguh. Ada sebuah kutipan dalam buku Testimonies for the Church, jilid 1, halaman 349 mengatakan begini. Iblis tidak dapat bertahan menghadapi saingan yang penuh kuasa berdoa, karena dia takut dan gemetar di hadapan kekuatan dan keagungannya. Saat mendengar doa yang sungguh-sungguh, segenap bala tentara iblis gemetar. Saudara sekalian, doa menghubungkan kita dengan sumber kekuatan ilahi dalam pertempuran untuk jiwa-jiwa pria dan wanita yang terhilang. Ketika kita berdoa untuk orang lain, Allah menghormati komitmen kita kepadanya dan ketergantungan kita pada kuasanya dengan menggunakan semua sumber daya sorga untuk mengubah kehidupan manusia. Ketika doa-doa kita naik ke tahtanya, malaikat-malaikat bertindak atas perintahnya. Malaikat-malaikat yang melayani sedang menunggu di tahta untuk secara langsung mematuhi mandat Yesus Kristus untuk menjawab setiap doa yang disampaikan dengan sungguh-sungguh, dengan iman
yang hidup. Semoga perenungan kita pada pagi hari ini dapat menjadi kekuatan tersendiri bagi kita, yang dimana kita mengubah fokus doa kita. Yang awalnya kita hanya berdoa untuk diri kita sendiri, untuk kepentingan diri kita sendiri. Itu sebenarnya tidak salah. Tetapi mari kita buat fokus kita lebih luas lagi untuk mendoakan orang lain, orang yang di luar dari jangkauan kita. Sehingga ini dapat menjadi berkat bukan bagi kita secara pribadi, tapi menjadi berkat bagi orang-orang yang kita doakan, yang berada di sekitar kita. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa di sorga, biarlah urapan Roh Kudus-Mu boleh menjadi bagian kami, sehingga fokus doa kami bukan hanya sekedar untuk diri kami, tetapi untuk orang lain juga yang bahkan berada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk renungan yang menguatkan kami pada hari ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara sekalian, semoga perenungan pada hari ini dapat menjadi kekuatan bagi kita. Dan ketika kita sudah dikuatkan, mari kita berbagi kepada orang lain, supaya orang lain juga dikuatkan oleh firman Tuhan. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita non-stop.